Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syihab Fandul Qawim, STP MSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perikanan atau MIHP kelas 04. Perkenalkan, saya Nadia Putri Damayanti dengan nomor NIM 2158030011108, mahasiswi mata kuliah MIHP kelas 04 dengan nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resum video dari tugas yang diberikan. Judul dari materi kali ini yaitu peran manajemen di industri. Peran manajemen di industri. Terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai definisi industri, apa itu industri dan apa saja yang terdapat dalam industri. Yang kedua yaitu revolusi industri, yang membahas mengenai bagaimana perkembangan industri dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu proses produksi, yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan proses produksi, dan yang terakhir yaitu peran manajemen di industri, yang membahas mengenai bagaimana peran manajemen dalam sebuah industri. Materi pertama yaitu definisi industri. Apa itu industri? Industri merupakan suatu lokasi atau tempat di mana dilaksanakannya proses atau aktivitas produksi. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah seperti kayu gelondongan yang diubah menjadi kursi atau meja. Kemudian barang setengah jadi yang dapat berupa member untuk merakit komputer, dan barang jadi seperti kaos untuk disablon menjadi barang atau produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki sifat produktif dan komersial dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan definisi industri. Definisi industri ini juga membahas mengenai proses produksi. Proses produksi adalah proses transformasi atau mengubah kumpulan input diubah menjadi output dengan adanya nilai tambah. Input sendiri terdapat 5M, yaitu materials atau bahan baku, method atau metode, machine atau mesin, money atau uang dan modal, man atau sumber daya manusia atau sebagai pelaku dalam industri tersebut. Dan ada 3 tambahan dari 5M, yaitu energi, informasi, market, atau yang bisa disebut pasar ataupun konsumen. Dan output yaitu berupa produk akhir yang dapat berupa barang, jasa, informasi, dan limbah. Materi kedua yaitu revolusi industri. Revolusi industri ini terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu industri 1.0 di awal abad ke-18 yang merupakan masa agrikultural, diawali dengan penemuan mesin uap yang merubah yang tadinya tenaga manusia dan hewan menjadi teknologi mesin. Selanjutnya yaitu industri 2.0 di awal abad ke-19 pada masa industrial, diawali dengan penemuan listrik dan mesin-mesin listrik yang tadinya penerangan masih menggunakan alat konvensional menjadi menggunakan tenaga listrik menjadi efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu industri 3.0 di awal abad ke-20, yaitu merupakan masa information, diawali dengan penemuan semikonduktor pada abad ke-19 menghasilkan konsep otomasi transistor, kontrol PLC, sehingga memunculkan automation dan information computer teknologi serta elektronik. Dan yang terakhir yaitu perkembangan industri yang sangat pesat pada industri 4.0. Di awal abad ke-21 pada masa konseptual diawali dengan banyak perkembangan dari cyber physical, IoE atau Internet of Things Networks, munculnya proses produksi yang tidak memerlukan operator. Masa ini merupakan masa ekonomi kreatif yang berkaitan dengan ide, kreativitas, dan penemuan. Seperti ini yaitu perkembangan pesat dari industri 4.0 yang terdapat simulation, system integration, dan Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, big data, augmented reality, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai proses produksi. Pada proses produksi ini ada pembahasan jenis-jenis industri. Yang pertama yaitu industri manufaktur, dijadikan proses produksi yang berlangsung secara diskret atau tidak kontinu. Sistem kontrol sistem diskret banyak diaplikasikan dengan kontrol relay, PLC, dan DDC. Contohnya industri otomotif, elektronik, pakaian, dan sebagainya.
Yang selanjutnya itu industri proses, mempunyai sifat kontinu yang dilaksanakan selama 24 jam sehari dan terhitung 30 hari sebulan. Proses ini tidak pernah berhenti kecuali ada maintenance, overhaul, dan gangguan. Membutuhkan sistem kontrol yang baik agar dapat dijamin kualitas dan kontinuitas. Ya, contohnya yaitu pembangkit listrik, industri minyak dan gas, petrokimia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai industri jasa dan transportasi, dapat beroperasi diskret dan kontinu. Produk yang dihasilkan adalah pelayanan yang tujuannya untuk memuaskan konsumen atau memenuhi kepuasan konsumen. Contohnya perbankan, rumah sakit, fotografi, hotel, dan sebagainya. Jenis industri juga terdapat 3 macam, yaitu industri sebagai sebuah sistem yang terdapat input, proses, dan output. Dan juga terdapat proses transformasi eh, yang mengenai secara fisik maupun non-fisik, produksi, transformasi, and value added. Value added berupa fungsional dan ekonomis. Selanjutnya itu proses industri. Dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi berupa evaluasi produk, memberi arahan, dan penyesuaian lingkungan. Materi terakhir yaitu peran manajemen di industri. Peran manajemen industri ini berkaitan dengan proses manajemen industri. Bagaimana menjamin input dan proses agar dapat dihasilkan output yang sesuai dengan standar, yaitu terdapat standar kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Dan sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, politik. Peran manajemen terdapat 3, yaitu bagaimana melakukan pemasaran, pendanaan, dan produksi. Produksi yaitu menghasilkan produk dan menjaga kualitas produk ke konsumen. Pendanaan yaitu menyediakan pendanaan dan menjaga cash flow. Pemasaran yaitu promosi produk dan menjual produk secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu mengenai wawasan industri. Ketika pengawasan industri manajemen, ketika menyimpan barang selalu dihadapkan dengan 2 macam aspek, yaitu biaya tahunan kemudian dijumlah. Ketika menyimpan, biaya akan naik ketika menyimpan banyak, yaitu holding cost, dan ketika membeli banyak, biaya akan murah, yaitu ordering cost. Dan mana yang efisien berada di titik terendah, yaitu berada di titik EOQ atau Economic Order Quantity. Terdapat 2 aspek dari wawasan manajemen atau wawasan industri, yaitu manajemen dan engineering. Manajemen membahas mengenai masalah sosial, engineering membahas mengenai masalah teknis, dan engineering management merupakan masalah tekno-ekonomi. Thank you, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.